Halo semua, ya, berjumpa lagi dengan saya Rich Pandi dari channel YouTube Winner Stocks Indonesia. Bagaimana market hari ini? Luar biasa sekali ya. Sempat tadi pagi turun 1% dan rebound. Wow, dan reboundnya ketika kena selendang, kena V-line ya. Wow, luar biasa banget. Persis banget kena V-line PEM dari rebound. Nah, coba kita lihat dulu deh. Nah, ini ya saya tadi sempat gambar dulu dikit ya. Jadi kita lihat cukup konsisten kena V-line ini dan di rebound ya. Padahal V-line itu sendiri juga bergerak. Ya, itu kita sebut sebagai dynamic support ya. Dan hari ini juga reboundnya juga kenapa nggak? Maksudnya gini, kalau banyak orang bilang, Pak, dia kan kalau umpamanya memang areal, berarti areal ini dong, Pak. Areal saya hapus dulu nih. Nah, bisa saja Pak, tanpa V-line ini merupakan areal supportnya Pak. Dia bilang, bisa aja orang berkata gitu ya. Tapi kalau kita bilang, umpama, kalau memang betul ini adalah areal support saja, kebetulan, kenapa dia bisa naik gitu loh ya. Maksudnya ini candle-nya berhentinya naik gitu loh. Kenapa nggak dia turun di sini gitu. Kalau kita bilang, oh rata-rata kan umpamanya kita ambil ini sebagai acuan. Atau kalau nggak ini saya naikin. Anggaplah ini kena ini berarti area supporting. Nah, kenapa yang ini juga berhentinya di sini? Persis di area V-line. Ya, itu saya sebut sebagai dynamic support and resistance karena dia bergerak. Jadi kita kalau ada yang mengatakan bahwa memang kebetulan saja itu bukan gara-gara V-line-nya, memang aja supportnya di situ lah. Tapi kenapa ini bisa pas gitu ya? Kenapa ini bisa berhenti persis di V-line? Jadi saya harap ini bisa mematahkan argumentasi ya yang mengatakan bahwa kebetulan saja quote unquote bahwa dia memang berhenti di support. Tapi kalau kita lihat begini, harapan kita memang V-line menjadi kekuatan di mana karena memang dia udah menghitung kalkulasi bahwa support itu pun naik ya, support pun naik, tidak statis. Jadi semoga jelas ya bagi teman-teman sekalian juga saya mau menerangkan ini di awal. Oke, nah di hari ini saya mau sharing sedikit mengenai apa sih yang mengakibatkan di beberapa hari ini market kok kayak begini banget gitu loh ya, kayak turbulence, kayak naik turun gitu ya. Apa sih yang disikapi gitu? Perlu sikapi bagaimana dan kenapa gitu ya? Ya kita cermati beberapa hari ini memang apalagi kasus Hang Seng turun dengan drastis gitu ya. Nah, itu regional Asia banyak merahnya gitu kan. Nah, itu kemarin-kemarin ini kan ada yang namanya kita sebut ada potensi gagal bayar dari Evergrande Group ya di China, Taipan konglomerasi properti ya. Dan kemungkinan bakal terjadi gagal bayar gitu ya. Tanda-tanda perlambatan ekonomi kah. Jadi orang mulai berasumsi yang enggak berpikiran jelek gitu. Ini adalah awal kayak gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat pada dasarnya Evergrande itu nggak terlalu berdampak sistemik sih sebenarnya karena memang ya sektor properti seperti kita ketahui di kondisi pandemi ini apalagi Evergrande juga grupnya banyak yang ada hotel juga, pembangunan hotel dan perkantoran dan macam-macam lah ya. Ya wajar kalau kayak kondisi ini mengalami perlambatan dan ketika sebelum pandemi mereka cukup agresif, sangat agresif bahkan mereka mengambil utang untuk kemudian banyak proyek-proyeknya dia yang dijalankan karena memang pada waktu itu ekonomi China luar biasa dan sampai saat ini mungkin salah satu yang paling kuat yang bisa bertahan di tengah kondisi pandemi ya masih China. Dan ketika terjadi break ya rem ya karena dia terlalu banyak proyeknya ya mungkin itu yang menyebabkan sehingga perusahaan mereka mengalami kesulitan likuiditas ya, uangnya nggak muter istilahnya. Nah itu dari Evergrande ya, sedikit banyak mungkin akan mempengaruhi pergerakan indeks regional kita. Tapi yang sebenarnya yang orang cermati adalah rapat FOMC. FOMC adalah Federal Open Market Committee ya, itu yang diadakan di Amerika dan
di sini biasanya Fed Reserve mengumumkan kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan oleh mereka, dan seperti kita ketahui, mereka sebelumnya sudah memberikan kisi-kisi bahwa tapering akan segera diberlakukan, tapering off di akhir tahun ini, dan diperkirakan akan terjadi di bulan November. Mengingat karena pertumbuhan ekonomi yang sudah mulai bagus, inflasi terjadi, dan sebagainya ya. Dan FOMC sendiri sebenarnya dalam 1 tahun itu mereka tuh ngadain rapat itu 8 kali. Dan ya biasa, agenda rapat biasa sebenarnya. Dan biasanya mereka berbicara mengenai apakah suku bunga akan dinaikkan atau diturunkan, dan sebagainya. Cuma rapat yang kali ini menjadi spesial dicermati karena berhubungan erat dengan tapering. Sebenarnya tapering itu bukan sesuatu yang buruk ya, bukan sesuatu yang buruk. Dan kalau saya bilang ini lebih karena pelaku pasar dininabobokan saja dengan kondisi COVID-19, dan institusi keuangan memberikan bantuan keuangan, likuiditas, membanjiri market dengan stimulus-stimulus, sehingga membuat pasar saham bergairah sampai pasar saham naik, dan itu menjadi happy semua gitu ya. Dan ini ketika tiba-tiba mereka bilang, oh udah nggak usah dibantu lagi deh, ini udah oke kok semuanya, ekonomi udah boleh jalan kok, jangan dibantu lagi. Nah, orang yang sudah pada di zona nyaman merasa, loh jangan gitu dong, jangan ditarik dulu gitu. Jadi lebih kayak gitu sih sebenarnya. Nah, kalau saya bilang sebenarnya itu bukankah harusnya bagus, kita dari kacamata yang positif kita melihat. Ketika stimulus-stimulus ini dikurangin, ya bantuan-bantuan itu dikurangin, berarti kan mengindikasikan ekonomi akan segera recovery, betul nggak? Setuju nggak? Dan kalau ekonomi itu recovery, kita nggak perlu berhadapan bantuan. Ekonomi kalau sudah jalan, ya udah jalan aja, bagus, lebih bagus malah daripada kita di sini mengemis-ngemis bantuan. Tapi ekonomi nggak jalan, mau sampai kapan kayak gitu? Itu kan bukannya bom waktu juga. Ada limitnya, bantuan itu dikucurkan, dan tiba-tiba, bam, marketnya udah bubbling ya. Ekonomi nggak berjalan dengan baik sebenarnya, tapi bantuannya dikucurin terus. Itu kan yang mereka lakukan adalah membeli surat hutang sebenarnya. Mereka itu Fed Reserve membeli surat hutang dari company atau institusi ya. Jadi supaya mereka butuh dana, mereka jual surat utang, obligasi. Mereka jual obligasi, dan yang beli siapa? Yang beli Fed Reserve. Nah, itu mereka berhutang sebenarnya pada dasarnya, gitu kan? Nah, itu kalau sudah terlalu besar, nah itu gimana? Dan uang itu dibanjiri ke market, itu dengan kondisi seperti kayak dininabobokan aja gitu loh. Tidak masuk ke proyek-proyek real, lebih ke diputar-putar di market untuk supaya kelihatan seolah-olah kayak market itu wah bagus gitu. Padahal sebenarnya ya ekonominya nggak jalan, nggak oke-oke banget gitu loh. Bayangin. Nah, mereka itu hobi yang begitu-begitu. Ingat nggak? Di tahun 2014 atau 2013 yang masalah ini apa namanya, subprime mortgage ya. Jadi mereka itu dinabobokan dengan pembangunan properti yang banyak, seolah-olah kayak ekonominya bagus gitu ya. Orang spekulan untuk beli properti digoreng istilahnya, mereka ambil hutang dengan banyak, beli, tapi terjadi akhirnya tiba-tiba gagal bayar, dan bam, hancur begitu saja gitu kan. Nah, itu sampai akhirnya di bail out. Terus kalau nggak salah itu berbarengan dengan ini, kalau nggak salah, dengan kasus Lehman Brothers kalau nggak salah. Ya jadi kayak gitu. Jadinya akhirnya ya mereka suka banget yang kayak gitu-gitu. Saya sih nggak tahu ya. Konspirasi teori aja. Kalau saya sih lebih senang kalau memang ya udah ini market memang sudah udah baik. Jadi ya udah biarin running baik aja. Dan biasanya setelah itu Indonesia pun juga kita lihat, kalau kita lihat chart Indonesia ke belakang, ketika terjadi krisis turun, rebound-nya lebih tinggi kok. Jadi, apa yang harus ditakutkan? Intinya adalah, Bapak Ibu, di kondisi saat ini, saya makanya beberapa kali mengajarkan bahwa kemarin 2 hari, saya nggak tahu, itu dirilis di publik apa enggak, sempat saya rilis di publik apa enggak, bahwa
beli saham itu sama saja dengan anggap kita menganalogikan seperti beli properti. Yakin aja pasti untung gitu. Tapi dengan catatan beli di saham-saham yang memang fundamentalnya bagus gitu. Bukan yakin pasti untung, tapi kita dengan mindset yang tenang dalam kurun waktu tertentu kita investasikan gitu loh. Jangan jangan panik, santai aja. Jadi ketika harga itu murah, turun, kita anggap itu dapat barang diskon, murah ini, kita harus beli. Nah, lebih dengan mindset investasi seperti itu, maka kita lebih tenang. Jadi lihat kondisi kayak gini, wah ini enak nih, harganya turun, murah, beli aja gitu. Contoh kayak Bank BRI. Saya bukan bilang Bank BRI, wah harus, kita nggak jelek-jelekin Bank BRI, perusahaan Bank BRI, tapi ketika right issue-nya, apa harga turun, menjelang right issue-nya selesai gitu kan, kita kita step away, kita jual gitu ya. Kalau buat seorang investor melihat harga Bank BRI dengan harga segitu, dengan harga right issue yang begitu, sikapnya simple. Kalau kalian memang untuk investasi ya beli aja gitu loh. Dalam chart long term-nya pun Bank BRI masih masih uptrend, masih dalam kondisi uptrend. Jauh lebih baik ketimbang ketika waktu pandemi. Kalau ketika awal pandemi orang panik selling, wajar. Kenapa? Karena melihat situasi ekonomi yang tidak menentu. Karena tiba-tiba negara di lockdown. Berarti ekonomi gimana? Macet, cep, ambil rem, semua injak rem semua. Tapi kalau kondisi sekarang kita melihat dalam kuartal ketiga ini begitu cepat ekonomi Indonesia, apa bukan ekonomi, COVID-19 yang tiba-tiba bisa begitu cepat ditekan, mereda gitu ya. Dan kita juga melihat kondisi fine-fine aja dan arah kebijakan ekonomi juga kok udah on the track gitu kan. Kita cukup optimis bahwa di kuartal keempat dan kuartal pertama di tahun 2022 mungkin akan terlihat bayangan bahwa ekonomi akan mulai berputar gitu loh. Jadi mungkin this is the right time dengan harga yang valuasi yang harga segitu yang murah ya start to invest aja. Tinggal pilih perusahaan-perusahaan mana yang Bapak Ibu serak, yang cocok, dan kalau saya lihat Bank BRI seperti harga itu mungkin ya spek buy aja dengan beli bertahap. Kalau turun lagi gimana Pak? 3.400, 3.300, ya anggap barang diskonan aja dulu, beli dulu aja. Dengan harapan ini masuknya kita atur strategi dengan kehati-hatian yang cukup gitu ya. Nah, kecuali dia sampai ekstrim turun dan jebol support dengan ekstrim di tren jangka panjangnya, nah silakan untuk di cut loss. Nah, tapi kalau kondisi saat ini saya melihat kok masih aman-aman aja untuk Bank BRI, ya. Toh selama kita nggak beli di pucuk di harga 4.000 gitu kan, kecuali kalau di harga 4.000-an kita beli ya kita short dulu, jual dulu di harga kemarin di harga 3.800, buyback di harga 3.500 atau mungkin ketika dia turun ke 3.500, 3.600 mungkin di short dulu, dia jual dulu, di bawah lagi dia beli lagi di level 3.500. Terus saya lihat di BRI di 3.500 masih terhold. Apa tertahan ya. Ya moga-moga ini bagi teman-teman yang galau dengan kondisi Bank BRI masih mendengar ini cukup berlega hati lah. Intinya adalah hey, ini kok perusahaan bagus loh ya. Jadi keep calm, tenang aja, nggak usah khawatir. Nah, Bapak Ibu tinggal atur strategi entry-nya aja. Ya, itu yang agenda yang kita harus cermati ya belakangan ini ya, FOMC di hari ini dan besok. Agendanya meeting di 21 dan 22 September. Nah, saya lihat sih sebenarnya fine-fine aja sih, nggak usah terlalu khawatir lah. Dan Indonesia juga masih menahan suku bunganya di level 3,5% ya kalau nggak salah. Iya nggak sih? Saya coba cek dulu Indonesia suku bunganya di berapa? Tadi ada sempat dirilis ya 3,5%. Jadi saya lihat itu sesuatu yang bagus dan Indonesia berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Neraca perdagangan Indonesia bagus, surplus dengan cadangan devisa yang juga kuat ya. Biasanya tapering itu arahnya itu biasanya berkaitan erat dengan mata uang, dengan rupiah. Dan saya lihat rupiah juga cukup kuat di level ini gitu loh. Cukup mature, cukup stabil. Orang happy dengan kurs yang seperti ini. Jadi saya lihat fine-fine aja gitu, nggak bakalan gimana-gimana kok, tenang aja, nggak usah khawatir ya.
Jadi yang di luaran biasa lah. Market Amerika itu digerakkan oleh sentimen-sentimen seperti ini. Karena mereka itu transaksi sudah besar banget, udah hampir nggak bisa dikendalikan. Jadi mereka menggerakkan market dengan sentimen. Kalau mau mereka belanja murah, kasih sentimen negatif, market akan hancur. Kayak belakangan ini Dow Jones kan turun drastis ya. Mereka belanja kok. Nah, ketika ternyata ketakutan mereka dinyatakan tuh tidak beralasan gitu kan, tiba-tiba market mulai rebound lagi ya. Ya, itulah market itu dikendalikan oleh fear and greed and hope ya. Jadi saya bilang jangan terlalu takut yang berlebihan. Warren Buffett punya quote yang selalu saya bagikan ke teman-teman adalah takutlah ketika orang serakah dan serakahlah ketika orang takut. Dan kondisi ini banyak yang takut kan. Nah, kita harusnya lebih serakah sih sebenarnya. Oke, ya itu yang saya mau bagikan kepada teman-teman supaya lebih santai. Tapi saya juga ada warning loh di grup tadi juga warning kalau mau trading di waktu-waktu ini memang banyak yang menarik gorengan-gorengan. Tapi saya juga kasih tahu ya pakai small money aja, trading dengan uang yang lebih kecil aja. Oke? Ya, itu sharing kita dan untuk market review kondisi bagaimana market review kita. Nah, itu komposit kita ya, tertahan di level V-line ya, tadi Bapak Ibu udah lihat, dan biasanya potensial rebound. Good news-nya adalah dia ditutup di atas 6045 ya, masih di level 6060-an. Saya kemarin bilang range-nya 6070 sampai 6144. Dan ternyata kemarin ditutup 6076, di atas perkiraan kita 6 poin, kalau kali ini 6060 di bawah perkiraan kita 10 poin. Ya, masih on the range lah ya, biasa standar deviasi itu kan biasa plus minus ya. Plus minus. Jadi kalau saya bilang 6070-an biasanya ya 6080 atau 6060 itu masih in the range ya. Jadi itu sebabnya kita selalu kalau gambar support itu kita area support gitu ya, bukan yang ini akan bergerak di pagari dan sebagainya gitu. Ini makanya saya bilang pergerakan tuh levelnya pergerakan di sini 6144 dan 6045. Kalau lihat candle weekly-nya kelihatan kok dia masih bergerak di flat di areal itu sebenarnya nih. Dia masih jalan rapi di areal ini. Kalau kita bentangin ini nah dia masih bergerak di sini sebenarnya. Masih di range ini yang menurut saya cukup rapat. Nah, ini kalau kita lihat tingkat kerapatan ini dengan di atas, dia bergerak di atas, ini dia membentuk pola yang bagus sih sebenarnya, dan dia potensial untuk breakout cukup bagus. Kalau dia breakout lah, terjadi breakout. Kalau dia terjadi breakout cukup bagus. Nah, ini kalau saya mengkonekkan garis yang di sini lah ya, saya konekin garis yang di ujung sini. Dan sampai ujung ini, nah ini kan kelihatan dia bergeraknya masih dalam tren up, naik, dan ini kalau saya turunin, nah ini semakin mengerucut nih pergerakannya mereka, semakin mengerucut, dan harapan saya dia akan breakout ya, breakout. Nah ini weekly loh, ya ini weekly. Jadi harapan saya sih menjelang akhir tahun dia akan bagus ya, akan bagus. IHSG berpeluang ditutup dengan bagus. Kalau lihat monthly-nya juga, trennya juga, walaupun candle-nya merah, tapi dia ada di atas selendang, masih fine, pergerakannya juga masih oke, masih di atas tren jangka pendeknya. Jadi pada dasarnya, no need to worry lah ya. Santai aja, manfaatkan waktu-waktu ini untuk belanja ketika dapat harga, anggap aja seperti dapat barang diskonan gitu. Ya, cicil beli aja. Lebih bagus kalau bisa trading dengan baik. Kayak kita lakukan, kayak saya dilakukan trading. Tapi kalau enggak, Bapak Ibu nggak bisa, lebih memilih untuk saving, untuk invest, ya ini adalah waktu yang tepat untuk belanja. Dan hari ini market komposit membukukan net sale minus 426 miliar, 426,8 miliar masih oke, dan transaksi low, volume low, cuma 9,2 triliun. Jadi walaupun turun, tapi tidak
disertai dengan aksi jual besar-besaran. Jadi kalau saya bilang ini market nggak ngeras kok, mereka nggak panic selling. Ini lebih karena ya memanfaatkan situasi kesempatan dan kesempitan untuk dapat barang murah aja. Kalau saya bilang begitu. Indonesia banyak kan begitu modelnya ya. Dan pergerakan besok gimana? Pergerakan besok kalau modelnya begini, harapan saya besok bisa hijau ya, bisa biru tua. Cuma mungkin hati-hati karena ingat besok adalah puncak dari meeting FOMC yang kita tadi sebutkan. Meetingnya mereka malam, jadi pagi bisa aja candlenya biru, meetingnya malam. Nah, kalau sesuai dengan ekspektasi, oh ternyata masih sesuai konsensus di awal perkiraan, bla bla bla, bisa saja di hari Kamisnya terbang lagi ya SG. Tapi kalau ternyata tidak sesuai harapan, nah itu bisa aja berpotensi untuk merah lagi. Jadi untuk besok jangan terlalu agresif. Nah kayak gini nanti besok bisa aja biru, terus habis itu dia merah, bisa. Jadi candle yang modelnya seperti ini kita cermati ya. Jadi perkiraan saya sih seperti ini nanti, kayak yang terjadi di sini nih. Jadi turun kena ini dan rebound, besok biru, terus besoknya merah lagi gitu. Tapi itu predicted gitu kan. Berarti pergerakan IHSG pada dasarnya kita bisa prediksi ya, kita bisa prediksi. Nggak kaget gitu loh. Dalam beberapa waktu ke depan, mungkin pola yang seperti ini yang akan kita lihat di market terhadap composite. Oke. Bagaimana dengan sektornya? Coba kita cek sektornya. Sektor basic masih di area support ini ya. Dia bikin lower low nih supportnya. Jadi ini kita yang concern untuk hati-hati itu begini. Jadi dia turun landai. Wah ini yang ngeri-ngeri sedap yang kayak gini. Yang saya iris tipis-tipis istilahnya. Jadi saya bilang kalau dia harus segera rebound untuk keluar dari zona downtrend ini. Kalau dia nggak bisa rebound cukup bahaya. Dan sektor energi menarik dicermati karena dia berhasil rebound. Nanti besok kalau dia bisa rebound lagi, wow, keren ya. Dan sektor batu bara yang menarik untuk dicermati. Finance juga kena support, dia koreksi support dan dia sekarek naik. Ini mirip-mirip sama composite kita. Jadi besok kalau rebound, lihat modelnya dia. Kalau dia rebound ya dia duluan yang rebound sampai di atas selendang. Jadi harapan saya cermati besok sektor finance berharap bisa ikut rebound ya. Sektor healthcare koreksi tapi tertahan di support. Ini juga sama. Jadikan momen ini untuk buy on weakness dengan support bottom di V-line. Kalau jebol V-line jangan trading di tempat ini dulu. Industri ternyata dia koreksi lagi dan dia mulai nguji support lagi skyline. Harapan saya dia bisa mantul. Kalau dia nggak mantul juga stay away dulu. Potensi dia turun jebol support ini cukup besar. Infrastruktur, nah ini bagus nih ya, dia tertahan. Jadi yang saat ini yang bisa kita cermati adalah sektor infrastruktur. Ya, karena dia termasuk sektor yang anti badai. Marketnya lagi goyang, dia tetap uptrend. Ya, apa aja sektor infrastruktur? Silakan Bapak Ibu cermati di sekuritas ya, di platform sekuritas atau di idx.co.id. Sektor infrastruktur itu terdiri saham apa aja. Consumer non-cyclicals, technical rebound karena dia udah di bottom support. Kalau dia nggak sama nih, ini sama kayak sektor basic. Kalau dia nggak rebound, berarti dia potensi untuk going down under lagi, ke bawah lagi dia ya. Nyelam lagi istilahnya. Sektor properti masih sideways di situ-situ aja dan dia bagusnya adalah dia di support. Jadi kalau dia bisa rebound dari sini menarik cermati juga. Tekno flat ya, nggak usah dilihat dulu, masih berjalan flat. Dan sektor transportasi sama dengan sektor infrastruktur, anti badai, masih termasuk sektor anti badai. Dia lagi, kalau saya bilang hati-hati karena udah terlalu tinggi potensial koreksi. Jadi jaga-jaga dengan trailing stop saja di sektor ini. Oke, sampai di sini dulu market review kita, cepet aja. Semoga apa yang ditakutkan, yang fear yang ditebar di market
segera berlalu, dan kita juga jangan ketakutan juga, santai aja. Relax, trading relax ya. Orang yang sabar disayang Tuhan ya. Dan pada akhirnya quote Warren Buffett juga, yaitu orang sabarlah yang bisa. Saya lupa kata-kata persisnya, tapi intinya adalah uang beredar, perpindahan uang di market adalah perpindahan dari orang yang tidak sabar ke orang yang sabar. Ya, kira-kira seperti itu. Silakan cari aja dulu. Silakan cari sendiri lah. Googling aja, googling. Oke, sampai di sini dulu market review kita. Stay safe semua, stay healthy, dan jangan lupa untuk bikin trading plan-nya. Happy cuan semua, and God bless.